Menanggapi banyaknya kecurangan dan juga pelanggaran di sejumlah daerah, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan hasil pemilu bisa saja dibatalkan atau didiskualifikasi. Setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada, gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pemilu tahun 2024 ini sangat-sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Karena ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan oleh masyarakat, di mana ada beberapa pihak yang menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam pemilu tahun 2024 ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Profesor Mahfud MD. Dia membentuk satu atau tim hukum untuk memperkarakan pemilu tahun 2024 ini. Karena menurut Mahfud MD ada pelanggaran kecurangan yang terjadi, sehingga nanti akan dikumpulkan bukti-bukti tersebut, akan dilaporkan ke Bawaslu dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga apa yang diharapkan oleh Mahfud MD adalah membatalkan Gibran dan juga Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 oleh karena ada hal terbukti yang dilakukan di dalam pemilu ini. Sehingga Mahfud MD menganggap bahwa pemilu ini masih belum sah karena ada pelanggaran-pelanggaran, dan itu yang dilakukan oleh Mahfud MD. Katanya dia berjuang terus untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, di mana supaya negeri ini ya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dan begitu juga dengan purnawirawan ini, teman-teman, ya, purnawirawan TNI Polri, ya, mereka meminta Gibran didiskualifikasi dan Jokowi dimakzulkan. Nah, itu yang diinginkan oleh purnawirawan ini. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh purnawirawan ini. Ya, mereka sejalan pemikiran dengan Mahfud MD, sehingga Mahfud MD membentuk satu tim hukum ya untuk memperkarakan pemilu tahun 2024 ini. Dan bisa saja kalau memang terbukti ada bukti-bukti kuat dari Mahfud MD yang dilaporkan kepada Bawaslu dan juga ke Mahkamah Konstitusi, maka ya bisa saja dilakukan ya pemilihan ulang. Dan tetap kita memantau hal ini, teman-teman, ya, biar kita juga sebagai masyarakat Indonesia mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Artinya mana yang sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hanya sekedar hoak doang. Nah, teman-teman, geger purnawirawan TNI Polri minta Prabowo Gibran didiskualifikasi dan Jokowi dimakzulkan. Nah, ini sejumlah dari purnawirawan, teman-teman. Sekelompok purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam forum komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP 3 buka suara terkait gejolak politik di Indonesia. Mereka meminta beberapa hal, di mana dua diantaranya adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari statusnya sebagai Capres dan Cawapres hingga memakzulkan Jokowi. Kemudian pernyataan sikap FKP 3 tersebut disampaikan Jenderal TNI Purn Fahrul Razi
didampingi Legend TNI Polri Sutioso menyikapi pemilu presiden atau Pilpres 2024 di Museum Bang Yos, Bekasi, Sabtu 17 Februari 2024 dan ditayangkan di YouTube Refli Harun. Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024, bunyi pernyataan FKP3 ini. Nah, ini yang mereka desak teman-teman, ya, supaya Prabowo Gibran akan mendiskualifikasi, ya. Kita lihat apa alasan mereka dan apa bunyi dari FKP3 ini. Kemudian untuk menjadi pelajaran kepada semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan sistem hukum di Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Mereka menambahkan, menurut para purnawirawan TNI Polri tersebut, Jokowi, Prabowo, dan Gibran telah melakukan berbagai kesalahan yang dianggap telah melukai dan mencederai demokrasi di Indonesia. Nah, ini yang mereka suarakan teman-teman. Mereka menganggap bahwa ya, Presiden Joko Widodo telah merusak, ya, sistem demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga mereka meminta supaya Prabowo Gibran, ya, didiskualifikasi dan juga Pak Jokowi dimakzulkan, ya, karena mereka menganggap purnawirawan ini TNI Polri yang tergabung, yang mereka menganggap bahwa, ya, telah mencederai demokrasi di Indonesia, sehingga ini yang mereka suarakan. Nah, beberapa di antaranya adalah presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap penyelenggara pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah mendukung kemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Wapres 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik di Indonesia. Nah, ini, ya, bunyi dari KP3 ini teman-teman yang mereka suarakan, ya. Yang pertama tadi bahwa pemerintah telah mencederai demokrasi, itu yang mereka sampaikan. Yang kedua yaitu dengan munculnya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, ya, sehingga dilakukan melalui rekayasa hukum, ya, menurut mereka. Kemudian yang ketiga adalah dengan penggunaan hukum sebagai instrumen politik yang menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02. Nah, itu yang mereka suarakan, dan, ya, tetap kita melihat bagaimana perkembangan pemilu ini teman-teman, ya, agar, ya, juga kita masyarakat Indonesia, ya, mengetahui mana yang benar di dalam pemilu tahun 2024 ini yang telah terjadi di bangsa dan negara kita. Nah, teman-teman, ya, tentu setiap pendapat dan juga ide dan juga gagasan atau apa yang disampaikan di dalam hal ini tetap kita menghargai, karena kita berada di dalam demokrasi, dan walaupun kita berada di dalam sistem demokrasi, tetap kita menjaga tutur kata kita, kesopanan, nilai-nilai etik kesopanan harus dijunjung tinggi dengan hal itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.